Ustadz ini mencoba untuk hina Gus Baha dengan membeberkan kekeliruan sebuah pernyataan Gus Baha. Apakah seharusnya seperti ini antar ulama akhir zaman? Saling menjatuhkan dan saling meruntuhkan ajaran sesama? Ataukah hanya mencari sebuah ketenaran di medsos belaka? Simak video yang mengandung sara berikut ini. Untuk saran kritik, tulis di kolom komentar. Ada perkataan atau kisah yang disampaikan oleh Gus Baha, teman-teman. Ini jelas merusak akidah, menyesatkan, dan tentunya bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Dan ini Gus Baha mencatut nama Imam Malik di sini, teman-teman. Artinya Gus Baha ini berdusta atas nama Imam Malik rahimahullah. Ini berkaitan tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur. Siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Apa kitabmu? Kata Gus Baha, ya, tidak semua ulama itu ditanya nanti di dalam kubur oleh malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kata Gus Baha, ini masyhur, terdapat dalam kisah-kisah karomat-karomat para wali, katanya. Jadi cerita ini, teman-teman, Gus Baha ambil dari kisah-kisah karomah para wali, bukan dari Al-Quran. Kemudian kitab-kitab para ulama yang masyhur, entah kitab kalangan siapa yang dia ambil sebagai rujukan, ya. Jadi Gus Baha mengatakan, dulu ada kisah seorang ulama ketika masih hidup itu selalu mengajarkan ilmu tentang tauhid, teman-teman. Namun ketika sudah meninggal dunia dan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kata Gus Baha, Imam Malik rahimahullah datang, ya, masuk ke dalam kuburan menemui malaikat mungkar nakir, lalu protes kepada malaikat mungkar nakir. Wahai mungkar nakir, tahukah kamu siapa yang engkau tanya ini? Ya, kata Imam Malik, dulu ini ketika masih hidup di dunia dia selalu mengajarkan tauhid. Kenapa engkau tanya-tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya? Lalu katanya malaikat mungkar nakir nggak jadi nanya, teman-teman, ya, membebaskan ulama tersebut karena dulu di dunia dia selalu mengajarkan tentang ilmu tauhid, teman-teman. Sebelum kita panjang lebar bantah dengan dalil, teman-teman, sedikit saja sebelum kita simak video Gus Baha, saya ingin mengatakan begini, ya, sekaligus ini pertanyaan saya. Kok bisa ada ulama, teman-teman, yang meninggal dunia lalu sampai ceritanya, ya, tentang dia ditanya oleh malaikat mungkar nakir, teman-teman. Kemudian katanya Imam Malik bisa masuk dalam kuburan lalu protes kepada malaikat mungkar nakir. Sedangkan nggak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di dalam kubur, teman-teman, kecuali diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah, teman-teman. Dan itu berdasarkan wahyu, teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya, kemudian nanti kita bantah pernyataan Gus Baha yang sangat-sangat aneh ini, teman-teman, ya. Baik, kita simak dulu. Jadi jangan kira semua orang ditanya bukan, enggak. Banyak ulama yang nggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanul lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, ini, teman-teman, dari sini saja sebetulnya cerita ini sudah sangat-sangat janggal, teman-teman, ya. Kok bisa ada ulama meninggal dunia, teman-teman, kemudian tersiar beritanya, tersiar kabarnya, tertulis di dalam kitab tentang dia ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian sampai ada Imam Malik yang bisa masuk dalam kuburan ulama tersebut lalu protes kepada malaikat mungkar nakir, ya, yang pada akhirnya malaikat mungkar nakir membebaskan ulama tersebut dari pertanyaan. Sedangkan yang tahu tentang kehidupan dalam kubur ini kan perkara gaib, teman-teman. Yang tahu ya Rasulullah. Itu pun Rasulullah disampaikan melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Dari situ saja sudah janggal, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bantah perkataan Gus Baha yang mengatakan tidak semua ulama ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, teman-teman. Nih, kita bantah dengan dalil, teman-teman. Ini hadis yang pertama. Ini hadisnya bicara secara umum, teman-teman. Artinya ini secara universal. Siapa saja meninggal dunia ketika dimakamkan maka akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Terkecuali, teman-teman, ya, para nabi, para rasul, dan wallahu alam para syuhada, teman-teman, ya. Coba kita baca hadisnya. Sesungguhnya seorang hamba jika telah dimakamkan di kuburnya, maka sahabat-sahabatnya yang mengiring jenazahnya telah pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah sandal mereka. Kemudian dua orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya.
Dua orang malaikat tersebut berkata kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya malaikat Munkar Nakir di sini teman-teman langsung bertanya. Ketika orang-orang yang mengantar jenazah sudah pulang semua, teman-teman. Termasuk pertanyaan di sini, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu, apa kitab? Makanya di sini pertanyaannya, apa yang engkau ketahui tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW. Ya, maka adapun orang yang beriman, mereka akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka, sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus. Nah ini teman-teman, ketika seorang yang beriman menjawab dengan benar, maka akan datang kabar yang bergembira teman-teman, yaitu balasan surga dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan berkata, aku tidak tahu. Ya, aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Ya, maka malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Ya, malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi. Dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh seluruh makhluk yang berada di atasnya selain jin dan manusia. Nah, hadis ini teman-teman bicara secara keumuman, universal. Artinya semua orang yang meninggal dunia, teman-teman, ketika sudah ada di kuburnya, ya, para pengantar jenazah sudah berlalu, maka mereka semua akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Pengecualian, ya wallahu alam teman-teman, terkecuali para syuhada, orang-orang yang mati syahid teman-teman, dan tentunya para nabi, para rasul. Tapi selain itu teman-teman, secara umum semua, ya, yang meninggal dunia akan mendapatkan pertanyaan kubur. Nah, maka ini menjadi bantahan yang pertama dari pernyataan Gus Baha bahwa tidak semua ulama itu ditanya di dalam kubur, teman-teman. Lah ini buktinya. Hadisnya secara umum, teman-teman. Kemudian hadis yang berikutnya yang lebih tegas lagi, teman-teman. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan teman-teman, inilah yang membuat arsy-Nya Allah bergerak. Ya, arsy-Nya Allah bergerak, teman-teman, bergetar. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia pun dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Siapa orang tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah, teman-teman? Yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan, teman-teman, Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi, ketika meninggal dunia, arsy-Nya Allah Azza wa Jalla bergetar, teman-teman. Kemudian pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat, teman-teman. Akan tetapi sekelas Sa'ad bin Mu'adz saja, teman-teman, yang mampu menggetarkan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla, tetap mengalami himpitan di dalam kuburannya, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, yang namanya himpitan kubur itu terjadi setelah pertanyaan kubur, teman-teman. Pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, teman-teman. Ini sekelas sahabat Sa'ad bin Mu'adz saja dihimpit dalam kuburannya, meskipun setelah itu dilapangkan, teman-teman. Dan himpitan kubur itu terjadi setelah dilakukan pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir, teman-teman. Ya, ini hujahnya sangat jelas, kelas sahabat Sa'ad bin Mu'adz, teman-teman, yang mampu menggetarkan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkataan yang lain dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Ya, akan tetapi sungguh kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani, teman-teman. Jadi Rasulullah sendiri yang menjelaskan, sekelas sahabat Sa'ad bin Mu'adz saja yang ketika meninggal dunia mampu menggetarkan, menggoyangkan arsy Allah Azza wa Jalla. Pintu-pintu langit dibuka, ya, disaksikan oleh 70.000 malaikat, teman-teman, tetap mengalami yang namanya penghimpitan kubur, teman-teman. Meskipun untuk orang-orang yang beriman setelah itu dilapangkan kembali, teman-teman. Artinya penghimpitan kubur ini terjadi setelah pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, teman-teman. Bahkan di sini disebutkan, bahkan sampai kuburan bayi dan anak kecil pun tidak akan selamat. Ya, maksudnya dari himpitan kubur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang selamat dari penyempitan kubur, niscaya selamatlah bayi ini. Teman-teman, bayi saja tetap mengalami himpitan kubur. Artinya bayi tersebut sebelum mengalami himpitan kubur, teman-teman, tetap melalui pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, teman-teman. Ya, lah ini teman-teman hujah yang sangat jelas,
yang membantah pernyataan dari Gus Baha, cerita Gus Baha yang gak jelas ini, teman-teman. Ya, ada seorang ulama, gara-gara dia dulu ketika hidup di dunia menjadi guru tauhid, mengajarkan murid-muridnya, para jamaahnya tentang tauhid, nggak ditanya katanya oleh malaikat mungkar nakir siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Kemudian yang lebih berdustanya lagi, Imam Malik katanya protes kepada malaikat mungkar nakir, ya. Kenapa engkau tanya orang ini? Ya, engkau tahu nggak orang ini dulu ketika hidup di dunia dia adalah seorang guru tauhid. Ini apa, teman-teman? Ya, masa iya segelas Gus Baha nggak tahu tentang dalil-dalil ini, teman-teman, ya, bahwa setiap siapa saja yang meninggal dunia terkecuali para nabi, para rasul, ataupun yang disebutkan oleh para ulama yaitu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, teman-teman. Kemudian misalkan orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, itu pun harus tetap disesuaikan, dilihat dulu, ya, ketika dia meninggal dunia apa yang dia lakukan. Lah, meskipun dia meninggal malam Jumat atau hari Jumat tapi dalam kondisi bermaksiat, teman-teman, melakukan kesyirikan, ya, menduakan Allah Azza wa Jalla, ya tetap saja dia nggak akan selamat, teman-teman, dari fitnah kubur, teman-teman. Ya, jadi harus disesuaikan. Ya, jangan ditelan bulat-bulat mentah-mentah hadis tersebut, teman-teman, ya. Lah, apalagi, teman-teman, ini hadisnya begitu jelas, ya. Sekelas sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz saja yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika meninggal dunia mampu menggetarkan, menggoyangkan arsy Allah Azza wa Jalla, akan tetapi di dalam kuburannya tetap dia mendapatkan himpitan kubur, teman-teman, meskipun setelah itu dilapangkan, teman-teman. Artinya Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan himpitan kubur setelah mengalami pertanyaan kubur juga dari malaikat mungkar nakir, teman-teman. Begitupun kata Rasulullah, bayi-bayi pun tidak akan selamat dari himpitan kubur. Artinya bayi pun tetap mendapatkan pertanyaan kubur, teman-teman. Lalu dari mana ini kisah Gus Baha ini kok bisa ada ulama, teman-teman? Yang jelas ulama tersebut nggak mungkinlah lebih hebat dari sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz, ya, dan nggak lebih suci dari bayi-bayi yang meninggal dunia, teman-teman, sebelum mereka balik, teman-teman. Kok bisa mereka terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir? Luar biasa cerita ini, teman-teman, ya. Ya, tapi kita nggak heran lah, Gus Baha ini memang mengoleksi cerita-cerita khurafat seperti ini. Ada wali yang katanya bisa hatam Al-Quran satu hari 360.000 kali, teman-teman, dalam satu hari. Ya, hatam artinya menyelesaikan secara 30 juz, teman-teman. Ini kan jelas bohong, teman-teman. Ya, bahkan ada wali yang meninggal dunia katanya dia bisa hidup lagi lalu memandikan jenazahnya sendiri. Ini cerita-cerita konyol yang dikoleksi oleh Gus Baha, teman-teman. Yang jadi terbantahkan, ini kisah nggak jelas, teman-teman, ya, dari Gus Baha ini. Dan model Gus Baha katanya, ya kita percaya saja, teman-teman. Ya nggak bisa percaya. Ya, toh pembandingnya jelas. Sekelas sahabat Nabi saja Sa'ad bin Mu'adz tetapnya mendapatkan himpitan kubur, yang mana himpitan kubur tersebut terjadi setelah melalui proses pertanyaan kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir. Artinya Sa'ad bin Mu'adz saja tetap mendapatkan pertanyaan kubur, teman-teman. Ya, meskipun setelah dihimpitkan kuburnya, disempitkan, teman-teman, mendapatkan kelapangan, ya. Jadi, teman-teman, orang beriman meskipun disempitkan kuburannya, kalau memang dia akan menjadi penghuni surga, maka setelah itu akan dilapangkan, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, teman-teman, kondisinya, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bantah dari pernyataan aneh bin konyol Gus Baha ini, teman-teman, nggak jelas, ya, yang katanya manusia Quran, kata Ustadz Adi Hidayah, tapi bicara soal, ya, tauhid yang berkaitan dengan alam kubur saja ini kacau, sangat-sangat merusak akidah.